وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Hukumnya kunut subuh, bolehkah seorang makmum kunut? Ini sudah sering ditanya. Kunut teman-teman sekalian. Apa ku nonton, Sob? Selagi nonton video ini, Balik mengatakan Sudah Nabi nonton. seumur hidup tak dia belum action. pernah meninggalkan. Oh, ini dia nih. Sudah jelas sekali kunut itu toh Hadis yang sahih. dari Rasulullah langsung. Iya kah? Tak pernah. Saya kira hadisnya itu enggak sahih itu. Jadi pembantu Nabi mulai dari usia 6 tahun. Soalnya Rasul itu enggak pernah kunut Rumahnya di Sukma. kecuali lagi musibah. Sangatlah dekat dengan rumah Nabi. Anas bin Ali, Malik. jangan kau bicara begitu. Karena saya di pondokku saja, diajarkan sama ustaz-ustazaku kalau melakukan kunut di saat sholat itu sunnah. Dan jangan kau beranggapan kalau itu bid'ah. Ayo, kamu jangan terlalu ngegas. Gak semua di tempat itu sama. Di keluarga tuh, kalau ada yang kunut, malah dibilang nambah-nambahin ajaran Nabi. Kalian ini terlalu sempit cara berpikirnya. Masa kunut dibilang bid'ah? Justru kalian yang nanya, kenapa ngomong dengan sama hadis yang lemah dan tempat-tempat bid'ah? Itu kan waktu pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Halah, semua mazhab itu berbeda-beda. Jadi mana mungkin kita mau ikut mazhabnya kamu orang? Kamu orang ini jangan bertengkar perkara itu. Kalian ini yang bid'ah, kalian yang tambah gerakan-gerakan sholat. Justru kamu yang kafir, yang tidak ajarkan sunnah Rasul. Sudah, jangan. Justru kamu yang kafir, yang tidak ajarkan sunnah Rasul. Sudah, jangan. Kenapa ini? Kenapa? Kenapa? Begini Ustaz, soal kunut Ustaz, kita berbeda pendapat. Masalah kunut tidak usah diperdebatkan. Ini hal yang masih bisa kita toleransi. Kalau memang tidak mau kunut, janganlah. Tapi kalau yang laksanakan tidak usah juga salahkan. Jadi perbedaan pendapat itu hal wajar dalam Islam. Namun kita tidak usah saling menyalahkan. Nah, coba kalian datang sini rapat di gedung. Mendekat semuanya. Coba kalian perhatikan gambar ini. Anggap di sini jalannya sepi, kalian pasti lebih memilih lewat sini. Sedangkan jika kalian ini orangnya ramah, sering menyapa seseorang, pasti kalian akan lewat tempat yang lebih ramai, yang di sini. Begitu pula dengan ajaran agama Islam. Jadi kita tidak usah bertengkar kalau masalah soal-soal sepele seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 46 yang berbunyi, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian saling berbantah-bantahan agar kalian tidak lemah dan kekuatan kalian tidak hilang. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, di ayat tadi Allah sebutkan wala tanaza'u, dan janganlah kalian berbantah-bantahan. Kenapa Allah melarang kita berbantah-bantahan? Fatafshalu wa tadhhabu rihukum, agar kalian tidak lemah dan kekuatan kalian tidak hilang. Karena kalau kita menjadi lemah, kita menjadi agama yang lemah, kekuatan Islam ini hilang, kita tercerai-berai. Yang ini berpendapat ini, yang ini berpendapat ini, akhirnya saling bermusuhan, maka Islam gampang sekali dihancurkan. Kita ingat di zaman Nabi, Islam ini dipersatukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kaum Khazraj dan kaum Aus ini dahulunya berselisih, namun Islamlah yang mempersatukan mereka. Nabi Muhammad datang ke Madinah membawa Islam dan mempersatukan kaum ini. Jadi jangan hanya masalah kunut, masalah sepele begini, masa kita mau perselisihkan. Toh kita juga di zaman ini hidup berdampingan dengan orang-orang non-muslim, tapi saling toleransi. Masa hanya seagama begini, berbeda pendapat sedikit, kita mau hampir berkelahi. Jangan terlalu fanatik,
terhadap satu ilmu saja, terhadap satu pendapat saja. Kita harus lihat juga bagaimana pandangan orang lain. Akibatnya kalau kita terlalu fanatik, kita akan saling menyalahkan, saling mengkafirkan orang lain. Itu bukan hal yang baik. Kita Islam ini adalah agama yang menjunjung tinggi kedamaian. Apa Ustaz, kami berdiskusi terlalu emosional. Ya Ustaz, maaf juga soalnya kami berdiskusi seharusnya dengan terkait pertandingan Ustaz. Tapi alhamdulillah kita sudah dapatkan pencerahan dari Ustaz. Syukur Ustaz. Tatkala mentari terbenam di ufuk Jadi kunut itu bukanlah hal yang harus diperdebatkan, karena ulama kita pun berbeda pendapat tetapi tidak saling bertikai. Mazhab Maliki mereka berpendapat bahwa tidak ada kunut kecuali pada sholat subuh saja, dan juga tidak ada kunut pada sholat witir dan sholat-sholat lainnya. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada kunut dalam sholat witir kecuali ketika separuh akhir dari bulan Ramadan. Dan juga tidak ada kunut dalam sholat 5 waktu yang lainnya selain pada sholat subuh, yaitu baik dalam keadaan kaum muslimin tertimpa musibah maupun tidak. Nah, akan tetapi kunut juga berlaku pada selain subuh jika kaum muslimin tertimpa musibah. Kemudian mazhab Hanafi berpendapat bahwa disyariatkan kunut pada sholat witir dan juga tidak disyariatkan kunut pada sholat lainnya kecuali pada saat kunut nazilah di sholat subuh atau kunut yang karena tertimpa musibah. Kemudian mazhab yang terakhir yaitu Hambali. Mereka berpendapat bahwa disyaratkan kunut dalam witir, tetapi tidak disyaratkan kunut pada sholat lainnya kecuali jika ada musibah besar, yaitu berkunut pada sholat 5 waktu. Nah, itulah pandangan kunut dalam 4 mazhab. Syurtmufi ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dalam hal-hal furu'iyah atau cabang agama seperti hukum kunut subuh ialah hal yang wajar dan telah terjadi sejak masa para sahabat dan imam mazhab. Nah, meskipun para tokoh utama dalam film ini sempat terlibat perdebatan panas karena perbedaan pandangan, tapi akhirnya mereka menyadari bahwa ilmu seharusnya melahirkan kebijaksanaan, ya, bukan permusuhan. Melalui kehadiran Ustadz Agung, film ini menekankan pentingnya adab dalam berdiskusi, memahami dalil dari berbagai perspektif ulama, serta menjaga ukhuwah Islamiyah. Pada akhirnya, short movie ini mengajarkan bahwa ilmu tanpa adab akan menimbulkan konflik, dan perbedaan tidak selalu berarti permusuhan, dan tujuan kita itu tetap satu, yaitu mencari kebenaran dan menjaga persatuan untuk kita semua. Kenapa harus berpegang pada hadis yang lemah dan Semua mazhab itu berbeda-beda. Lah, terus jadi maksudnya kalian